Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah hadir pada diskusi kita pada kesempatan kali ini dan kepada teman-teman yang sudah menonton video ini untuk meluangkan waktunya. Baiklah, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Diva, Surya, Leoni, Risti, dan saya, Melanie Dartono, yang akan memandu jalannya diskusi kita pada kesempatan kali ini dengan materi manajemen kas. Next. Pertama-tama kita akan mengetahui dulu apa itu manajemen kas. Manajemen kas adalah pengelolaan atas sumber daya kas suatu organisasi. Menurut Rahmat Murwadi tahun 2006, ia mengatakan bahwa manajemen kas memberikan kepada manajemen alat untuk berfungsinya suatu organisasi yang berfungsi dengan menggunakan kas atau sumber daya liquid yang dimilikinya dengan cara yang tepat. Sehingga dalam pengelolaan manajemen kas, kita akan mengetahui bahwa perusahaan dan individu itu akan mempertahankan likuiditas suatu perusahaan dengan membuat perencanaan kas sehingga dapat mengoptimalkan penggunaan kas sebagai aktiva. Oleh karena itu, kita setelah memanajemen kas, kita akan melakukan yang namanya pengelolaan kas. Pengelolaan kas itu sering disebut sebagai aktiva yang tidak menghasilkan laba. Uang kas dibutuhkan untuk membayar pekerja dan bahan baku, membeli aktiva tetap, membayar pajak, melunasi utang, membayar dividen, dan sebagainya. Namun, kas itu sendiri dan juga rekening giro komersial tidak menghasilkan bunga. Next. Oleh karena itu, dalam pengelolaan kas itu terdapat dasar pemikiran untuk menahan kas. Kenapa ditahan? Karena untuk mengelola dalam kas itu sendiri, yang seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, itu untuk memanajemen dari suatu organisasi atau perusahaan sehingga dapat menghasilkan laba yang seimbang. Dasar pemikiran untuk menahan kas yang pertama itu ada transaksi, di mana transaksi saldo kas diperlukan untuk mengoperasi perusahaan, pembayaran harus dilakukan dengan uang kas, dan penerimaan dimasukkan ke dalam akun kas. Saldo kas yang terkait dengan pembayaran dan penagihan rutin dikenal sebagai saldo transaksi atau transaction balance. Yang kedua, itu kompensasi atas pinjaman dan pelayanan bank. Bank mendapat uang untuk meminjamkan dana dari deposito yang diterimanya. Sehingga makin besar deposito yang diterima, maka baik posisi bank tersebut untuk memperoleh laba. Jika sebuah bank menyediakan jasa bagi nasabahnya, umumnya ia dapat mensyaratkan nasabah tersebut untuk menyisakan saldo deposito minimum guna menutupi ongkos-ongkos atas pelayanan bank, juga dapat mensyaratkan nasabahnya untuk mempunyai deposito di bank tersebut. Deposito sejenis ini disebut saldo kompensasi atau testing balance yang dibahas secara rinci pada akhir. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Surya. Kepada Surya, disilakan. Oke, terima kasih Melan. Selanjutnya saya akan menjelaskan manfaat menahan uang kas dan aktiva net kas yang memadai. Yang pertama, penting sekali perusahaan mempunyai uang kas dan aktiva net kas agar dapat memanfaatkan potongan dagang atau trade-in diskon. Para pemasok seringkali menawarkan potongan kepada pelanggan apabila dapat membayar tagihan lebih cepat, seperti yang akan kita lihat pada bab berikut. Biaya dari tidak melewatkan potongan dengan dagang tersebut sangat tinggi, sehingga perusahaan sebaiknya mempunyai cukup uang kas agar dapat membayar tagihan selama waktu potongan dagang tersebut masih berlaku. Next. Yang kedua, penahanan uang kas dan aktiva net kas yang memadai juga berguna untuk meningkatkan peringkat kredit atau kredit rating. Perusahaan dengan menjaga rasio lancar dan rasio cepat sejalan dengan perusahaan lain. Dalam industri sejenis, peringkat kredit yang baik memungkinkan perusahaan untuk membeli barang dari pemasok dengan syarat yang lunak.
dan mempertahankan kemudahan perolehan kredit dengan biaya yang rendah dari bank. Next. Yang ketiga, uang kas dan aktiva netkas juga berguna untuk memanfaatkan peluang bisnis yang menguntungkan, seperti tawaran istimewa dari pemasok dan kesempatan mengambil alih perusahaan lain. Yang keempat, perusahaan harus mempunyai uang kas dan aktiva netkas untuk keadaan darurat seperti pemogokan kebakaran atau antisipasi kampanye, pemasaran dari para pesaing dan untuk berjaga-jaga terhadap penurunan musiman dan siklis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Leoni. Baiklah, selanjutnya adalah anggaran kas. Anggaran kas adalah suatu tabel yang menjadikan arus kas, yaitu penerimaan, pengeluaran, dan saldo kas untuk sebuah perusahaan dalam suatu periode tertentu. Anggaran kas bulanan digunakan untuk tujuan perencanaan dan anggaran harian atau mingguan untuk pengendalian kas yang sebenarnya. Kas merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga kelancaran aktivitas perusahaan. Jumlah kas yang ada kurang atau lebih dapat berakibatkan kurang baik pada perusahaan. Selanjutnya, next. Teknik-teknik manajemen kas. Manajemen kas yang efektif menekankan pengelolaan yang tepat atas arus kas masuk dan arus kas keluar, yang berarti perlu 1. Mensinkronkan arus kas, 2. Menggunakan float, 3. Mempercepat penagihan, 4. Menyampaikan dana yang tersedia pada pos-pos yang membutuhkan, 5. Mengendalikan pengeluaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Risti. Pada Risti dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai teknik manajemen kas. Yang pertama ada sinkronisasi arus kas. Sinkronisasi arus kas adalah teknik pengelolaan kas yang penting untuk mengurangi saldo kas yang dibutuhkan dan meningkatkan profitabilitas perusahaan. Arus kas yang disinkronkan atau sinkronis cash flow ini menyediakan uang kas pada saat diperlukan, dan sehingga memungkinkan perusahaan mengurangi saldo kas, menurunkan pinjaman bank, memperkecil beban bunga, dan memperbesar laba. Maksudnya adalah sinkronisasi arus kas ini adalah situasi di mana arus kas masuk bertepatan dengan arus kas keluar. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk memiliki kas yang cukup saat dibutuhkan sehingga mengurangi saldo transaksi dan pinjaman bank, serta menurunkan beban bunga yang pada gilirannya dapat meningkatkan keuntungan. Dengan sinkronisasi yang baik, perusahaan dapat mempercepat proses clearing check dan meramalkan pengeluaran serta penerimaan secara akurat. Next. Yang kedua ada mempercepat proses clearing check. Pengkliringan cek atau cek clearing adalah proses pengkonversian suatu cek yang telah ditulis dan dikirimkan menjadi uang kas dalam rekening yang dibayar. Nah, untuk mempercepat proses clearing cek ini, perusahaan dapat menerapkan beberapa strategi. Yang pertama, menggunakan jasa clearing atau mengajukan cek melalui lembaga clearing untuk mempercepat penagihan dan pencairan dana. Yang kedua ada optimalisasi pengelolaan kas, yaitu memperkirakan arus kas dengan akurat untuk meminimalkan waktu antara penerimaan dan pencairan cek. Yang ketiga ada sistem lockbox, yang mana menggunakan sistem lockbox di mana cek yang diterima dikirim langsung ke lokasi bank untuk diproses lebih cepat. Yang keempat ada menetapkan kebijakan pembayaran, yaitu mendorong pelanggan untuk menggunakan metode pembayaran yang lebih cepat seperti transfer bank atau debit otomatis. Dengan langkah-langkah ini, perusahaan dapat mengurangi waktu yang diperlukan untuk mendapatkan kas dari cek yang diterima. Yang ketiga ada memanfaatkan masa mengambang float didefinisikan sebagai perbedaan antara saldo yang diperlihatkan dalam buku cek sebuah perusahaan atau perorangan dan saldo pada catatan bank. Di masa mengambang ini ada tiga, yaitu pengeluaran mengambang atau disbursement float, yang mana nilai dari cek-cek yang telah kita tulis tetapi masih diproses sehingga belum dikurangi dari saldo rekening kita oleh bank. Yang kedua ada penagihan mengambang atau collection float, yaitu jumlah cek yang telah kita terima tetapi belum dikredit ke rekening kita. Yang keempat ada nilai
nilai mengambang bersih atau net float, yaitu selisih di antara saldo rekening bank menurut pembukuan pemegang rekening dengan saldo rekening menurut pembukuan bank. Baik, next selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Dwi Sanipah. Silakan. Baik, selanjutnya itu ada yang keempat, mempercepat penerimaan. Para manajer keuangan telah mencari cara-cara untuk menagih piutang lebih cepat sejak transaksi kredit dimulai. Meskipun penerimaan kas merupakan tanggung jawab manajer keuangan, kecepatan cek-cek dikeliringkan tergantung pada sistem perbankan. Beberapa teknik sekarang digunakan untuk mempercepat penagihan maupun menyampaikan dana ke tempat di mana dana tersebut diperlukan. Termasuk, pertama, kotak pos khusus yang ditempatkan dekat dengan para nasabah, dan yang kedua, permintaan agar para nasabah membayar melalui kawat atau pendebetan otomatis. Yang kelima, itu pembayaran melalui kawat atau pendebetan otomatis. Semakin banyak perusahaan yang meminta pembayaran tagihan besar melalui kawat atau bahkan dengan pendebetan elektronik secara otomatis, di mana dana secara otomatis dikurangkan dari satu akun dan ditambahkan ke akun yang lain. Hal ini tentu saja sangat mempercepat proses penagihan dan teknologi komputer membuat proses tersebut menjadi semakin mungkin dan efisien. Selanjutnya, saya kembalikan lagi kepada Belan. Baiklah, saya akan mengulang kembali atau menyimpulkan apa saja yang telah kami sampaikan. Baiklah, yang pertama itu manajemen kas. Manajemen kas adalah pengelolaan arus kas yang penting bagi perusahaan dan individu yang bertujuan untuk mempertahankan likuiditas perusahaan, pemanfaatan ideal kas, dan membuat perencanaan kas, sehingga dapat mengoptimalkan penggunaan kas sebagai aktiva. Dalam manajemen kas, kita harus memperhatikan beberapa hal dan aspek, yaitu kas merupakan aktiva yang paling lancar dan berperan penting dalam kelancaran operasi perusahaan. Yang kedua, yaitu jumlah kas yang berlebihan dapat menyerap dana modal kerja yang mahal. Dan tadi juga dijelaskan teknik-teknik dan dalam perencanaan kita dalam memanajemen keuangan. Sehingga kita dapat mengetahui bahwa manajemen kas itu sangat penting bagi perusahaan karena aset keuangan digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan yang kita kelola sehingga semakin baik dari manajemen kas yang kita buat itu akan membawa dampak yang positif untuk perusahaan. Baiklah teman-teman, usai sudah dalam sesi presentasi dan penyampaian materi dari kelompok 4. Untuk teman-teman yang ingin bertanya mengenai materi yang masih belum dipahami, silakan meninggalkan komentar di kolom komentar dan akan kami respon dan akan kami jawab satu persatu. Baiklah, saya akhiri. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya.